Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang dimuliakan Allah, Imam Ali radhiyallahu taala anhu bersabda, siapa itu Imam Ali? Yaitu mantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahi putri Rasul yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Juga antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali ada hubungan kerabat. Sayyidina Ali dan baginda Rasul adalah saudara sepupu, karena ayahanda dari baginda Rasulullah SAW yang bernama Said Abdullah dan Abu Thalib adalah kakak beradik. Itulah hubungan kekerabatan. Selain daripada itu, keistimewaan Imam Ali adalah mantu daripada Rasulullah SAW. Salah satu sabdanya, al-muru'atu salasun fil hadori wa salasun fis safari. Ada 6 tanda orang-orang yang berpangkat tinggi di hadapan Allah tentunya. Ini bisa dibuktikan, tanda-tanda orang yang berpangkat tinggi di hadapan Allah ada 6. 3 waktu di rumah, 3 lagi ketika di luar rumah. Ini bisa dibuktikan apakah ini orang bijak, apakah enggak. Dengan kata lain, apakah ini orang berpangkat tinggi di hadapan Allah atau tidak. Nah, orang yang berpangkat tinggi di hadapan Allah ketika berada di rumah, sabda Sayyidina Ali, fa'ammas sulasi fil hadar fatilawatu kitabillah, yaitu membiasakan membaca kitab suci Al-Quran. Jadi ketika orang tersebut tidak kemana-mana, waktu tidak ada kegiatan di rumah, mengisi kegiatan di rumahnya itu dengan membaca kitab suci Al-Quran, insya Allah orang tersebut di hadapan Allah adalah orang yang tinggi pangkatnya. Juga Al-Quran, walaupun kita tidak tahu makna apa yang kita baca, tetap berpahala. Apalagi kita kalau tahu makna isi kandungan Al-Quran. Jadi jangan sampai kita berkata, percuma kita ngaji Quran kalau gak tahu artinya. Itu tidak percuma, tidak sia-sia. Lain lagi dengan zikir. Kalau kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah tidak tahu artinya, itu tidak berpahala. Karena apa? Karena zikir itu al-muta'abbad bil makna, yang menjadikan ibadah ketika tahu makna. Kalau Al-Quran al-muta'abbad bil qiraah, dengan membacanya pun bisa mendapatkan pahala ibadah. Itu hebat-hebatnya membaca kitab suci Al-Quran. Sehingga sabda ulama-ulama dalam berbagai kitab, banyak ulama-ulama lain seperti Madzhabul Arba'ah, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai-sampai 1 hari 1 malam itu, bahkan 1 malam pun bisa tamat 2 kali kitab suci Al-Quran. Masya Allah, itu hebat-hebatnya. Yang kedua, tanda orang yang berpangkat tinggi di hadapan Allah,
wa imaratul masjidi, mau memakmurkan masjid, meramaikan masjid dengan cara beribadah. Kita sering menyaksikan di medsos, entah motif apa, kelakuan akhir zaman seperti saat ini, sampai-sampai ada orang yang merusak masjid, ada orang yang mau membunuh para alim ulama. Masya Allah. Ketika seseorang ingin memakmurkan masjid, berarti orang tersebut berpangkat tinggi di hadapan Allah. Orang yang menghancurkan masjid tanpa ada alasan syar'i, orang tersebut pangkatnya yang paling rendah di hadapan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Karena khairul biko masajiduha wa syarrul biko aswaquha. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Walaupun masjid itu bangunannya misalkan jelek, tetap aja di hadapan Allah itu tempat yang paling mulia. Wa syarrul biko aswaquha. Seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Walaupun Masya Allah di pasar itu serba mewah, tetap aja. Karena apa? Ya, karena pasar itu selain daripada peredaran uang yang halal, beredar juga uang-uang yang tidak halal. Barang-barang yang halal dan barang-barang yang tidak halal bersebaran itu di pasar. Maka kalau di masjid, Masya Allah, walaupun fisik bangunan masjid tersebut kecil, tetap aja itu termasuk tempat yang paling mulia di hadapan Allah. Sabda Nabi SAW, bahagialah bagi orang yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Karena apa? Orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, Masya Allah, masjid tersebut nanti di hari kiamat akan menjadi kendaraannya ketika menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim. Yang ketiga, tanda orang bijak versi Sayyidina Ali ketika berdiam di rumah, wattihadul ikhwan fillah, menjadikan saudara-saudara dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kenal sama tetangga, tapi kita mengakui bahwa mereka adalah saudara kita karena seagama. Bahkan ada dalam keterangan yang lain, ya, persaudaraan yang diikat dengan satu agama itu lebih kuat daripada persaudaraan yang ada hubungannya dengan kerabat. Maka ketika orang tersebut menganggap persaudaraan ini karena seagama itu lebih kuat, kita sering menyaksikan beda suasananya, beda nuansanya. Walaupun misalkan kita di tanah air itu jarang tutur sapa, tapi ketika bertemu kita di negara Mekah ataupun di Madinah, ketika bersama, tawaf bersama, wukuf bersama misalkan, itu kesannya lain. Ada ikatan persaudaraan seagama. Bahkan ketika kita mempunyai teman umroh, kita mempunyai teman beribadah haji bersama-sama, pengaruhnya luar biasa. Walaupun kita bertemunya cuma di tanah suci, tapi Masya Allah, ikatan kecintaan kita kepada mereka luar biasa. Jadi sabda Sayyidina Ali, ada 6 tanda orang-orang yang berpangkat tinggi di hadapan Allah. 3, ketika berada di rumah. Yang pertama, di rumah selalu membaca kitab suci Al-Quran. 2, selalu memakmurkan masjid. Dan 3, mengangkat persaudaraan dengan seagama. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Khudh ma sofa wada ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.